Selamat pagi. Dalam video ini saya mau menjelaskan ke para pelanggan semua untuk tidak merubah-rubah settingan apapun yang ada di router maupun di antena. Yang ada di router pelanggan maupun ada di antena itu settingan tidak perlu dirubah-rubah ya. Terutama untuk bagian IP, boleh merubah hanya di password sama nama wifi-nya saja ya. Jangan dirubah pada IP ataupun password di router ataupun di antenanya, atau memperlebar channel width yang ada terutama pada antena. Karena jika itu dirubah, baik itu nanti atau Anda salah men-setting IP, itu bisa menyebabkan pelanggan yang lain atau justru seluruhnya itu bisa drop, terutama di antena. Seumpama antena Anda itu IP-nya 30 gitu ya, atau IP-nya 100 gitu. Seumpama IP antena Anda itu 100. Terus saya tidak mengasih IP tersebut dan Anda mengakses IP 120 atau mungkin 80 atau mungkin 90, sedangkan IP tersebut itu milik antena pelanggan lain atau justru itu antena pemancar gitu ya. Terus Anda setting, habis itu Anda salah men-setting, terus antena tersebut drop, sedangkan di bawah antena pemancar tersebut ada puluhan orang yang sedang mengakses atau menggunakan. Itu kan justru merugikan banyak orang gitu. Soalnya beberapa hari ini ada antena saya tidak bisa diremote. Mungkin ada kesalahan, ada orang yang meremote antena tersebut. Saya juga tidak tahu itu siapa gitu ya. Tapi itu menyebabkan ada puluhan orang di bawahnya itu drop. Terutama pelanggan saya yang ada di Magelang itu mengambil antena tersebut, pancaran antena tersebut, dan drop. Dan antena tersebut juga lokasinya cukup jauh dari saya. Dan saya juga harus ke sana untuk reset dan setting ulang gitu. Nah, itulah yang saya sebut itu akan merugikan banyak orang gitu. Jadi lebih baik jika ada gangguan itu komplain gitu ya. Kalau di setting sendiri dan settingan tersebut masuk ke antena yang lain gitu, atau justru router Anda IP-nya 70 gitu ya, terus Anda rubah menjadi 71 atau 73 atau 72 atau mungkin 52 atau mungkin 53 gitu. Di depan atau di belakang IP Anda tersebut itu ada IP orang lain. Dan jika IP orang lain tersebut Anda gunakan dan di sistem tidak sesuai dengan MAC address router Anda, itu akan menyebabkan orang yang IP-nya Anda ambil itu akan drop. Tidak itu saja, Anda pun tidak akan jalan menggunakan IP orang lain gitu. Karena seperti ada di sini nih. Ini ada jaringan saya di server lain yang ada di Candi. Ini server lain ya. Karena saya punya ada 4 server gitu. Di sini saya jelaskan biar semuanya pada paham ya. Ini ada di sini kan ada 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 11 user ya. Ini tiap user itu mempunyai IP sendiri-sendiri yang sudah saya binding. Dalam artian binding ini kan registrasi gitu ya. Contoh ini Pak Meli ini udah dengan MAC address sekian, dia mendapatkan IP sekian gitu ya. Itu dia nggak bisa semama dia di routernya ditukar, dia IP-nya 2 gitu ya. Terus ini ada di Pak Ustadz Pak Zatin ini IP-nya 5 gitu ya. Di pondok ini IP-nya 5. Terus dia tukeran nih sama Pak Meli ini. Pak Meli IP-nya 2, di pondok ini IP-nya 5, terus mama pondok ini IP-nya jadi 2, Pak Meli ini jadi 5. Dia tukeran. Ingat ya, kalau bilang tadi, di sini ada MAC address. Ini udah dicocokkan sama IP-nya. Nah,
Jika MAC address ini tidak cocok dengan IP-nya, tidak sesuai dengan yang ada di sistem ini internetnya tidak akan jalan gitu. Jadi punya pondok ini mati, punya Pak Meli juga mati gitu, karena mereka tukeran IP yang tidak sesuai peruntukannya pada sistem. Atau mungkin di pondok ini ditukar sama Izatun ini tidak akan jalan juga. Atau mungkin Izatun dengan Pak Piono ini ditukar IP-nya dengan harapan mungkin speednya akan bertambah gitu, tapi ini tidak akan jalan karena MAC address ini setiap perangkat ini jenengan lihat ya, jenengan lihat itu kan MAC addressnya berbeda ya, setiap alat itu MAC addressnya berbeda, walaupun itu cuma satu angka atau dua angka tetap jelas pabrikan itu ini angka acak. Istilahnya kalau motor itu nomor mesin itu nggak akan sama gitu loh. Jadi ini nggak akan menambah kecepatan atau gimana gitu, nggak akan gitu, karena justru akan drop buat orang yang IP-nya jangan pakai gitu. Nah, ini lebih parahnya lagi kalau jenengan pakai IP yang mana IP tersebut adalah IP antena gitu ya. IP antena yang bawahnya ada puluhan orang. Nah, itu kan akan sangat-sangat merugikan orang lain gitu loh kan. Seperti itu yang saya maksud. Jadi settingan antena ataupun settingan router itu menjadi hak administrator gitu. Dalam hal ini saya sebagai adminnya gitu, itu yang bisa merubah itu, karena semuanya itu udah terregistrasi, udah tertata rapi, udah tidak bisa dirubah gitu ya. Jadi kalau ini dirubah itu bisa menyebabkan drop gitu. Dalam bahasa dunia jaringannya itu akan terjadi IP konflik gitu ya. IP yang sama, ada IP yang sama dengan MAC address yang berbeda, itu akan konflik, akan bentrok yang menyebabkan jaringan itu drop gitu. Kalau dalam antena itu di bawahnya akan drop semua, itu kan kasihan orang lain gitu. Dan itu untuk memperbaikinya juga saya harus riset, Anda juga nggak akan bisa memperbaiki itu gitu loh, karena udah nggak bisa di remote lagi itu dari jarak jauh, harus ke sana riset lagi. Kalau antena tersebut ada di tower, saya harus manjat tower lagi gitu loh. Kalau antena tersebut saya titipin di orang gitu ya, terus di rumah tersebut orangnya sedang pergi kerja, terus saya gimana mau merisetnya masuk ke dalam rumah tersebut. Mohon dipahami dalam hal ini gitu ya. Marilah kita pahami supaya kita bisa jalan bareng-bareng, saya juga bisa memberikan layanan yang maksimal. Insya Allah saya juga, walaupun harga apa-apa naik, harga IP start, harga IP publik itu naik, harga bandwidth dari pusat naik, saya tetap bertahan untuk tidak menaikkan harga. Mohon kerjasamanya di situ gitu. Sekarang IP publik itu harganya sudah naik gitu ya. Bandwidth juga dari internet saya juga udah naik dari dedicatednya. Makanya saya sekarang mixing, mengurangi penggunaan internet dedicated saya dan menggunakan sekarang lebih banyak mengalokasikan yang broadbandnya gitu, karena dedicated itu harganya juga udah nggak nutup gitu kan. Tapi saya ingin ke pelanggan itu tetap tidak akan menaikkan harga gitu. Jadi gimana caranya supaya internet itu tetap jalan kan. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak merubah IP di tiap-tiap perangkat. Kalau ada gangguan mendingan jangan komplain kan ke saya, biar saya memperbaikinya gitu. Dan saya melakukan pengecekan. Insya Allah kalau semua pelanggan itu tertib, tidak merubah apapun settingan router atau settingan antena, insya Allah semuanya akan berjalan lancar gitu. Dan sistem itu juga nggak bisa dihack kan. Satu, punya saya sudah memproteksi super aman untuk setiap antena, untuk setiap sistem gitu ya. Itu udah berlapis-lapis gitu. Jadi untuk pembobolan itu sangat-sangat minim lah. Apalagi untuk yang voucheran itu, untuk acak kode voucher, untuk acak IP supaya bisa terakses internetnya, itu akan sangat minim bisa terakses gitu loh. Tapi kalau ada orang yang merubah IP dengan harapan dia untuk loss internetnya, itu tidak akan bisa gitu loh. Tidak akan jalan internetnya, diakal-akalin juga tidak akan jalan gitu. Justru akan drop pada semua jaringan seperti itu kan. Itu penjelasan dari saya ya, mohon bisa dipahami, karena sistem itu udah tertata rapi. Contoh seperti ISP,
saya itu nggak jauh beda dengan M3, dengan Simpati, dengan XL, yang mana kita kan nggak bisa hack jaringannya dia supaya kita bisa akses akses internet dengan lebih gitu ya. Itu tidak akan bisa, karena sistem, contoh HP kita, saya punya HP mama Samsung gitu, saya punya nomor M3 gitu ya, terus saya mau hack supaya saya bisa meloskan itu, tidak usah isi kuota ataupun pulsa gitu, atau mungkin bisa speed kecepatannya tinggi gitu, itu tidak bisa. Walaupun saya di dekat tower itu, kalau penggunanya banyak juga akan drop gitu, seperti juga jaringan saya. Dan saya mengatasi drop itu dengan saya menambah kecepatan, dengan saya mengganti alat di setiap towernya supaya aliran internetnya tetap normal. Internet itu seperti sebuah air kan, semakin banyak pengguna, pipa kita harus semakin besar gitu ya. Sumbernya itu udah besar, kalau pipanya itu nggak diperbesar dengan semakin banyaknya pengguna, akses pengguna, itu juga akan sia-sia gitu. Nah, kalau di air itu kan pipanya yang diperbesar kapasitasnya. Kalau dalam internet itu antenanya yang saya perbesar kapasitasnya supaya akses internet ke pelanggan itu selalu lancar. Begitu kan. Dan itu untuk memperbesar itu kan anggarannya juga lumayan gitu. Jadi ya mohon kerjasamanya. Satu, saya tidak akan menaikkan harga untuk ya paling nggak beberapa hari, berapa bulan, insya Allah beberapa tahun ke depan saya tetap bertahan di harga saya, karena saya tahu eh, menaikkan harga itu kan ke pelanggan juga kita lihat ekonomi. Ini kan untuk menengah ke bawah ya internet saya ini ya, bukan menengah ke atas gitu kan. Insya Allah tetap saya masih tetap di bawah eh, kawan-kawan yang lain jualan internet gitu. Saya sempat dikecam juga, Mas kenapa Anda masih jual rumahan itu 100.000 per bulan, apa sampean nggak rugi gitu. Ya rugi nggak rugi, saya putar-putar otak gitu kan, supaya saya tidak memberatkan gitu loh. Tujuan saya membangun ini tuh bukan cuman untuk cari keuntungan ya kan, tidak untuk sekedar cari keuntungan, keuntungan itu tipis ya, cuman untuk membantu supaya orang itu bisa akses internet dengan layak gitu kan, tanpa harus dibebani dengan biaya yang besar gitu. Jadi mohon mengerti, mohon kerjasamanya untuk tidak merubah IP ya, di antena maupun di router jenengan gitu, supaya kita bisa jalan bareng-bareng, bisa akses internet dengan lancar tanpa harus ada drop di tiap pelanggan, atau mungkin beberapa pelanggan karena antenanya diganti diganti apa namanya, IP-nya, atau mungkin pancarannya dibesarin atau dikecilin gitu ya. Itu tidak boleh ya seperti itu. Biarkan saya mengelola semuanya, mengelola berapa besar Mbps yang mengalir. Itu membaginya itu susah loh kan, karena ada ratusan orang gitu, dan ada 4 server ya. Servernya saya menggunakan Mikrotik, ada yang GR3, ada yang GX4, ada yang GR2, ada RB941 untuk bocoran di beberapa wilayah gitu. Itu memikirkan banyak orang, jadi jangan ditambahin lagi dengan perubahan IP yang tidak disesuai dengan peruntukannya gitu, yang melenceng dari sistem yang ada di pusatnya gitu nggih. Ya, gitu aja kan yang mau saya jelaskan, karena biar semuanya bisa sama lancarnya. Dan saya juga, pekerjaan saya juga tidak cuman mengelola internet ini aja, saya juga bekerja di tempat lain gitu ya. Saya juga kelola servis, apa, kelola internet orang lain juga, server orang lain juga, nggak cuma di Indonesia saja, di luar juga saya server, di Singapura juga saya kelola server orang gitu. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak merubah settingan apapun di router masing-masing pelanggan gitu, karena itu akan buang-buang waktu untuk men-setting ulang gitu ya kan. Mendingan komplain saja, komplain mama Pak siapa di daerah mana, nanti langsung saya meluncur kalau memang butuh langsung penanganan di lokasi gitu. Kalau bisa via remote, kendalikan dari jauh ya saya perbaiki dari jarak jauh, seperti itu aja kan. Karena banyak bener pekerjaan saya, nggak cuma internet ini aja gitu, banyak server yang harus saya tanggung gitu. Jadi ya kalau semuanya tertib, minim, insya Allah minim gangguan gitu.
Jadi nggak ada istilahnya merubah IP akan merubah kecepatan atau merubah kualitas, itu nggak ada gitu. Karena hanya saya yang tahu tentang merubahnya itu gitu, untuk menambah kecepatannya berapa, stabilnya berapa gitu. Karena sistem pusatnya saya yang pegang gitu loh kan, gitu. Jadi mohon kerjasamanya ya sekali lagi untuk tidak merubah settingan apapun gitu, supaya kita bisa jalan normal, tidak drop gitu ya. Ya udah itu aja kan, udah terlalu panjang. Selamat pagi, terima kasih.